Panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan berupa nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kajian Ahad pagi. Tak lupa sholawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Baik para jamaah, untuk kajian Ahad pada pagi hari ini kita akan membahas Al-Baqarah ayat 34 yang akan dibawakan oleh Ustadz Ridwan Hamidi. Kepada Ustadz Ridwan Hamidi, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk sama-sama belajar. Yang pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari tafsir di juz pertama, tafsir di surat Al-Baqarah ayat ke-34. Kita lihat sama-sama ayatnya, insya Allah kita akan pelajari bersama. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika. Dan ingatlah ketika kami mengatakan di Adam kepada lil malaikati, kepada malaikat, usjudu, sujudlah kalian. Ya, sujudlah kalian kepada li Adama, kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semua illa iblis, kecuali iblis. Aba, karena enggan, wastakbaro, dan karena takabur. Wa kana minal kafirin. Wa kana, dan adalah iblis itu minal kafirin, masuk atau dari golongan orang, dari golongan yang kafir. Dari golongan yang kafir. Nah, ini ayat yang insya Allah akan kita kaji bersama, kita bahas, kita pelajari. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan untuk kita semua, bagaimana sikap yang benar dalam ibadah, sikap yang benar dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari wa idh qulna, dan ingatlah ketika. Jadi idh itu biasanya mengandung makna, ada huruf, ada kata, ya, ada kata yang disembunyikan dan tidak secara khusus ditampilkan, tapi maksudnya bisa dipahami. Dan ingatlah ketika. Maksudnya, dan ingatlah artinya supaya ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, pelajaran bagi kita semua. Dan kisah ini, peristiwa ini, jelas peristiwa yang kita tidak pernah mengalaminya.
Kita tidak pernah menyaksikannya. Kita tidak pernah melihat langsung kejadiannya. Tetapi bagi orang beriman yang bisa memahami hal seperti ini, dan bagi orang yang berakal, tentu kita bisa memahami bahwa yang namanya mengimani sesuatu itu tidak harus kita sendiri yang menyaksikannya. Kita bisa belajar dari pengalaman, belajar dari orang lain. Ya. Tidak harus kita sendiri yang mengalami hal tersebut. Kita belajar dari misalnya pengalaman di masa lalu, kemudian diceritakan kepada kita sekarang, bagi kita itu sudah cukup. Ya, tidak harus kita sendiri yang mengalaminya, baru kita percaya. Nah, itu yang berkaitan dengan semua peristiwa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Jadi, wa il qulna lil malaikatis judu li Adam. Nah, dan ingatlah ketika peristiwanya adalah saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat. Perintah kepada seluruh malaikat. Dan seperti kita ketahui bersama, saat itu Allah SWT memerintahkan kepada para malaikat dengan satu perintah. Yang inti dari perintah tersebut adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, itu nanti nomor berikutnya. Maksudnya, kalau Allah perintahkan berdiri, ya kita berdiri. Kalau Allah perintahkan kita duduk, duduk. Allah perintahkan sujud, kita juga sujud. Itulah inti ibadah. Jadi inti ibadah itu adalah kita taat kepada Allah SWT. Mau taatnya dengan cara berdiri, duduk, berbaring, bahkan taatnya dalam bentuk makan atau tidak makan, itu adalah ketaatan. Kita dapatkan syariat yang namanya puasa. Puasa Ramadan yang insya Allah akan kita jalani sekitar 1,5 bulan yang akan datang. Di bulan April, ya awal April kira-kira, kita insya Allah akan bertemu dengan bulan Ramadan. Allah perintahkan pada waktu tertentu jangan makan, nggak boleh makan. Padahal makan kebutuhan kita. Manusia nggak mungkin hidup tanpa makan. Tapi pada jam tertentu, pada waktu tertentu, dari mulai subuh sampai dengan maghrib, nggak boleh makan, kita nggak makan. Ini bentuk taat. Tapi nanti waktunya kita disuruh makan, ya makan. Dan nggak boleh puasa, kita juga taat. Jadi itulah inti dari ibadah. Karena ibadah itu bukan persoalan makan atau tidak makan. Bukan persoalan sujud, duduk, baring, berlari, jalan. Bukan itu. Tapi taatnya. Bisa saja sujud tapi maksiat. Bisa sujud tapi taat. Intinya adalah apakah patuh kepada Allah SWT atau tidak. Itu yang menjadi intinya. Maka nggak ada masalah kita diperintahkan untuk mengerjakan ini itu, ya sikap kita sami'na wa ta'na. Kalau itu perintah Allah SWT, apapun, mau Allah suruh duduk, Allah suruh berbaring, Allah suruh tidur, Allah suruh makan, Allah suruh apa saja, kita akan kerjakan. Dan sikap kita adalah sami'na wa ta'na. Itu sikap yang ya, kita lakukan sebagai hamba yang beriman. Jadi
intinya adalah taatnya. Maka tentu salah kalau kita memahaminya hanya kepada satu bentuk ibadah. Kita semua sepakat bahwa ibadah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang salah satu di antaranya adalah dengan ya bisa duduk, bisa berbaring, bisa makan, bisa apa saja. Nah, itu inti dari ibadah. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat sikap orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na. Ini sikap orang beriman. Nah, oleh karena itu, sikap yang dibangun bagi orang beriman adalah menyatakan diri kesiapan. Bahasa orang sekarang komitmen, bahwa dia siap untuk tunduk patuh kepada Allah SWT. Sekali lagi, kalau yang namanya bentuknya, apakah bentuknya dengan duduk, berbaring, sujud, apa saja, itu nanti poin keduanya, atau itu yang belakang. Karena kalau kita lihat yang ada dalam syariat ini, bentuk ibadah, ya intinya taat dan patuh. Bisa bentuknya berdiri, ruku, duduk, sujud, dan bentuk-bentuk yang lain, atau gerakan-gerakan yang lain. Itu kalau gerakan tubuh. Yang kita lihat dalam sholat. Sholat nggak semuanya sujud. Sholat juga kadang ruku, kadang juga duduk, kadang berdiri, kadang noleh ke kanan, kadang noleh ke kiri, tentu pada waktunya. Dan itulah yang namanya ibadah. Nah, yang jadi masalah kalau sujud bukan di tempat sujud. Sujud bukan di waktu sujud, itu bukan ibadah. Meskipun sujudnya kepada Allah, tapi dilakukan bukan di waktunya sujud, maka itu bukan ibadah. Atau kalau itu dianggap ibadah, ada yang salah. Pada waktunya berdiri takbiratul ihram, ya bukan sujud. Takbiratul ihram itu posisinya berdiri. Nah, kenapa saya perlu jelaskan ini agak panjang? Karena begini, ada sebagian orang yang membalik logika dengan mengatakan bahwa iblis yang enggan dan takabur itu dianggap punya tingkat keimanan lebih tinggi karena hanya mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini jawaban yang salah. Karena inti ibadah itu bukan sujud. Inti ibadah itu bukan sujud. Sebab banyak ibadah yang kita kerjakan bukan dengan cara sujud. Bahkan kalau kita mau hitung sholat saja yang kita kerjakan yang ada sujudnya. Ya, jelas-jelas ada sujudnya, kita bisa lihat. Sholat yang ada sujudnya itu, porsi sujud itu sedikit sekali. Porsinya tidak banyak. Porsi sujud. Ada porsinya, jelas. Tapi porsinya nggak banyak. Dalam satu rakaat, sujud itu cuma sebentar. Sujud itu cuma sebentar. Bisa dilihat porsinya berapa menit. Atau kalau prosentase misalnya, berapa bagian porsi untuk sujud dibandingkan dengan aktivitas nanti ada berdiri, ruku, berdiri lagi, tidak, lalu duduk, sampai dengan tasyahud akhir yang noleh ke kanan, ke kiri, yaitu salam. Sujud dapat porsi sedikit dibandingkan keseluruhannya. Bahkan kalau mau dibandingkan dengan berdiri,
jelas berdiri lebih banyak. Karena saat berdiri kita baca Al-Fatihah, tambah lagi baca surat. Durasinya bisa lebih panjang berdiri daripada sujud. Maka porsi sujud yang hanya sedikit ini kita tempatkan pada tempatnya. Pada saat berdiri lalu kita sujud, ya salah. Pada saat sujud kita duduk, ya salah. Ya dikerjakan apa adanya. Jadi tidak bisa dinyatakan bahwa iblis itu imannya lebih tinggi karena hanya mau sujud kepada Allah. Nah, ini pemahaman yang salah. Karena inti dari ibadah itu bukan sujud. Inti dari ibadah adalah patuh, taat, atau patuh, tunduk, taat. Itu inti dari ibadah. Makanya sebagai orang beriman, kita siap. Allah perintahkan apapun, kita siap. Dan itu kita bisa buktikan. Allah perintahkan apapun pada kita. Ramadan nanti kita diperintahkan jangan makan, jangan minum, ya kita siap. Kita nggak akan makan, nggak akan minum pada waktu tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Sampai ketika kita diperintahkan untuk bersegera berbuka, menyegerakan entah makan atau minum, kita juga menyegerakan. Bahkan sholat itu ditunda setelah berbuka puasa. Itu sholat yang jelas-jelas wajib. Semua sepakat sholat itu wajib. Yang buka puasa bisa ditunda ba'da sholat. Tapi tuntunannya berbuka dulu, baru sholat maghrib. Jadi begitu azan berkumandang, segera berbuka. Setelah itu baru sholat. Nah, itu contoh cara kita memahami ibadah. Ini sekali lagi, kenapa saya sebutkan, karena tadi adanya pihak-pihak, adanya orang-orang yang membalikkan logika dengan cara yang aneh dan mengatakan bahwa iblis lebih tinggi tingkat keimanannya karena hanya mau sujud kepada Allah SWT. Sepintas sepertinya masuk akal dan sepintas sepertinya benar. Padahal kalau kita lihat tidak demikian. Nah, kemudian ketika kita lihat kembali di sini, wa'id qulna. Kalau di sebelumnya, pada saat kita membahas di ayat ke-30, kita dapati wa'id qala. Di sini wa'id qulna. Dan yang dimaksud sama. Wa'id qala, di situ maksudnya Allah SWT. Di sini juga wa'id qulna, juga maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang kita lihat di sini? Ini kalau dalam bahasa Arab namanya iltifat, ya. Di sana wa'id qala, di sini wa'id qulna, kata ganti yang digunakan. Kalau wa'id qala, Allah menyebutkan bahwa Allah berfirman tapi menggunakan kata ganti orang ketiga. Kalau di sini wa'id qulna, ini kata ganti orang pertama. Dan bahasa Al-Quran dengan cara seperti ini membuat orang selain tidak bosan, juga akan merasakan keindahan. Kalau kita mengatakan dengan bahasa yang selalu sama, bisa jadi orang merasakan bosan dan nggak terlihat indah. Sekarang kalau kita gini, sekarang kalau kita menceritakan seseorang, terus bahasanya sama, terus misalnya mengatakan bahwa dia, nggak menarik. Atau kita menggunakan kata Anda, dan terus saja. Nggak pernah ganti. Nggak akan terasa keindahannya. Dibanding kalau sesekali kita ganti. Tapi maksudnya sama. Cuma kata gantinya
diubah kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga, suasananya akan berbeda, rasanya akan berbeda. Itu sebabnya kenapa orang kalau belajar Al-Quran, apalagi bisa bahasa Arab, dan kemampuan bahasa Arabnya meningkat, itu akan merasakan ada kenikmatan tersendiri ketika bisa merasakan ada perubahan-perubahan itu. Dan sama seperti kalau kita menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah itu kalau kita gunakan di tempatnya, itu kadang-kadang lebih mengena. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain, kadang-kadang terjemahannya yang sama persis belum sepenuhnya bisa mewakili. Jadi misalnya kita cerita tentang satu kisah tertentu, terus kemudian kita mengatakan, ini kok luar biasa nih. Kisahnya itu makjleb nih. Apa arti makjleb nih? Tentu kalau kita yang di Jogja, terutama yang asalnya dari, ya, artinya berasal dari Jogja atau sekitarnya, bisa merasakan kedalaman makna itu ketika menyebutkan kata tersebut. Karena memang ada kekuatan makna yang ada pada kata tersebut. Demikian pula pada bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Arab juga demikian. Makanya kita akan merasakan keindahan itu, salah satu di antaranya adalah dengan perubahan kata ganti. Bahasanya enak. Kalau kita sekarang begini, menggunakan pujian pada seseorang. Lalu kita menggunakan kalimat ya, pada orang yang di depan kita, ya insya Allah kalau orang seperti jenengan ini nggak mungkin lah melakukan hal tersebut. Orang seperti. Ya. Apa maknanya? Apakah kita menceritakan orang lain atau orang di depan kita? Kan jelas maksudnya orang di depan kita. Tapi kok pakai kata seperti? Yang paham bahasa Indonesia, paham maksud itu. Paham maksud dari kalimat itu bahwa orang seperti jenengan. Itu artinya, atau orang seperti Anda, itu nggak mungkin melakukan perbuatan nista seperti itu. Ketika kita menyebutkan orang seperti, itu adalah bentuk penghormatan. Dan kita akan merasakan ada kekuatan rasa yang digunakan. Ada kepekaan. Tidak langsung menyebutkan Anda nggak mungkin. Apalagi kalau menggunakan kamu. Akan terasa berbeda. Penggunaan kata ganti. Sampai kata ganti yang satu dengan yang lain pun, meskipun kata gantinya orang kedua, itu bisa beda rasanya. Kalau saya menyebutkan misalnya kepada salah seorang jamaah, misalnya di sini ada Pak Teguh, lalu saya menyebut, Pak, Anda, kita ketika menyebut Pak, kemudian Anda, dengan Pak, kamu, kita bisa merasakan, kata Anda, kamu, ada rasa yang berbeda. Pilihan kata Anda dengan kamu. Nah, ini saya ceritakan supaya bisa membayangkan, dan ini kalau kita belajar bahasa Arab, suasana seperti itu akan lebih terasa kuat. Kita akan merasakan kesan yang sangat mendalam. Kamu, Anda, akan berbeda dengan kalau kita menyebutkan, dengan memilih kata yang lebih sopan. Nah, pilihan lebih sopan itu bukan berarti pilihan yang lain salah. Tapi kita akan merasakan kekuatan rasa pada saat mengungkapkan sesuatu. Nah, dan bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya dari sisi kosakatanya, juga struktur kalimat seperti yang kita kenal dalam bahasa Indonesia juga mereka kenal, bahkan ada yang lebih dari itu. Nah,
Selanjutnya, kita lihat di sini, wa qulna lil malaikatis judu. Ya. Usjudu secara bahasa artinya yang seperti kita kenal. Sujud itu bisa maknanya tunduk, bisa maknanya tunduk dan membungkukkan badan sampai pada posisi seperti yang kita kenal dalam posisi sujud. Jadi bahasa Indonesia. Tapi orang bisa merasakan dari situ ada makna ketundukan. Nah, tapi kalau dalam syariat kita kenal sujud itu artinya kita menempelkan dahi di atas tanah yang dilakukan karena ibadah. Maka sujud itu dia menjadi ibadah ketika dilakukan karena Allah SWT, dilakukan dan ditujukan kepada Allah SWT, karena memang Allah yang memerintahkan kita melakukan itu. Ketika Allah melarang kita sujud di waktu atau tempat tertentu, maka kita menghindari sujud. Bukan karena nggak mau sujud sebagai aktivitas, tetapi karena Allah melarang. Jadi bagi kita mau nempelkan dahi di tanah, mau apa saja, semuanya ringan. Kalau Allah yang perintahkan. Mau sujud dalam bentuk seperti apapun, bagi kita ringan. Nah, kemudian ketika Allah perintahkan, ya, ini kalau kita bahasakan dengan ungkapan yang lain, dan ceritakanlah olehmu wahai Muhammad kepada kaummu ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Apa perintahnya? Usjudu li Adam. Ini maaf tulisannya lam dan hamzahnya nyambung ya. Li Adam. Ini terpisah. Sujudlah kalian kepada Adam sebagai bentuk ketundukan, salam, penghormatan, dan bukan sujud ibadah. Dan bukan sujud dalam bentuk menjadikan Adam sebagai ilah, sebagai sembahan, lalu mengganti Allah SWT. Tentu bukan. Karena Allah yang perintahkan. Dan Allah tidak memerintahkan makhluknya beribadahlah kepada selain. Nggak ada. Nggak mungkin. Tapi kalau Allah perintahkan untuk mengerjakan ini itu kepada siapapun, ya kita kerjakan. Kalau itu sekali lagi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sujudnya di sini bukan sujud dalam bentuk menuhankan Adam. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika sujud kepada sembahan-sembahan, berhala-berhala mereka. Nah, Allah perintahkan kepada semua malaikat supaya sujud kepada Adam. Ternyata apa? Fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Iblis yang tidak mau sujud. Hanya iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Nah, fasajadu illa iblis. Dan iblis enggan. Iblis aba wastakbara. Iblis enggan dan merasa takabur. Merasa lebih tinggi. Merasa lebih terhormat. Sebabnya, kalau kita lihat hubungan antara takabur dengan
kesiapan menerima kebenaran punya hubungan yang sangat erat. Ketika orang takabur, susah menerima kebenaran. Ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ada orang itu ingin kalau berpakaian bagus, kalau pakai alas kaki juga bagus. Jadi ingin bajunya bagus, celananya bagus, peci atau tutup kepalanya juga bagus. Lalu apa saja yang ada pada tubuhnya bagus. Ini boleh nggak? Ini masuk takabur nggak? Nabi SAW menjawab, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Jadi nggak ada masalah. Kalau orang bagus, oh ya malah bagus. Itu terpuji, Allah suka. Ada orang pakai pakaian bagus, rapi, bersih. Kalau perlu tambah minyak wangi lagi. Kalau bisa tampil seperti itu, Allah sukai. Dan itu bukan sombong. Itu bukan sombong. Kecuali kalau dibarengi niat sombong. Nah, itu dua hal yang tidak selalu menjadi satu paket. Dua hal yang terpisah. Karena bisa juga orang sombong dengan cara yang lain. Bisa sombong dengan pakaian, bisa sombong dengan kendaraan, bisa sombong dengan HP-nya. Tapi di waktu yang sama ada orang mengenakan barang-barang yang sama tapi tidak sombong. Orang mengenakan barang yang sama tapi tidak sombong. Artinya, bisa nggak orang sombong dengan HP-nya? Bisa. Tetapi di waktu yang sama ada orang lain menggunakan HP yang sama dan tidak sombong. Jadi, berarti persoalannya bukan handphonenya, demikian pula bajunya, celananya, sepatunya, tasnya, dan seterusnya. Jadi sombong itu tidak selalu berkaitan dengan barang-barang tadi. Tapi ini lebih berpotensi. Oh iya, bisa. Orang lebih berpotensi sombong karena pakaiannya bagus, bajunya mahal, sepatunya mahal. Kalau lebih berpotensi, ya bisa. Apalagi kalau sangat mahal sekali. Nah, potensi untuk sombongnya bisa lebih besar. Nah, yang pakai sepatu ya cari yang bagus tapi harga terendah. Dan pakai yang paling bagus tapi harganya paling mahal. Nah, tapi intinya bukan di situ. Takabur itu adalah Nabi SAW sampaikan al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Takabur itu adalah menolak kebenaran. Nah, ketika al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, menolak kebenaran itu adalah takabur. Ketika Allah perintahkan sujud, nggak mau sujud, itu takabur. Ketika Allah perintahkan makan, nggak mau makan. Atau Allah perintahkan jangan makan. Maksudnya puasa. Lalu nggak mau. Nah, itu bentuk takabur terhadap Allah SWT. Allah perintahkan. Ini perintah. Sekali lagi ini dia berhubungan dengan perintah. Kalau itu pilihan, bebas. Berarti kita boleh dua-duanya. Sekarang misalnya pagi ini. Ya, pagi ini. Atau besok misalnya biar gampang. Besok hari Senin. Yang mau puasa, alhamdulillah dan silakan. Itu bagus sekali. Puasa hari Senin. Yang tidak puasa, nggak boleh. Dan nggak apa-apa. Kita tidak mengatakan yang puasa, atau maaf, yang tidak puasa misalnya, ini termasuk orang yang takabur. Karena pilihan. Dua-duanya memungkinkan. Yang satu lebih utama dari yang lain. Tapi kalau di bulan Ramadan nggak ada pilihan. Mau hari Ahad, mau hari Jumat, sama. Pokoknya kalau bulan Ramadan harus puasa. Nggak boleh. Jam seperti ini,
pagi, siang, sore, nggak boleh makan secuil pun. Hanya setetes air pun nggak boleh. Nah, karena apa? Ada perintah. Perintahnya apa? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan pada kalian berpuasa. Nggak ada pilihan, ya memang harus puasa. Nggak boleh makan. Ya nggak boleh. Nggak boleh minum, nggak boleh. Secuil ya, meskipun secuil. Bukan sesuap lagi. 1/5 suap pun nggak boleh. Atau cari 1/sekian dari suapan yang biasa kita konsumsi. Tetap nggak boleh. Nah, itu namanya tunduk pada kebenaran. Dan ketika tidak mau, itu namanya takabur. Istakbar. Maka al-kibru batorul haqti. Takabur itu menolak kebenaran. Ketika Allah perintahkan, Allah syariatkan, Allah wajibkan, atau sebaliknya Allah larang, terus ngelawan. Nah, ini takabur. Ini adalah bentuk takabur. Ketika tidak mau tunduk. Aba wastakbaro. Enggan dan takabur. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, menjadi seorang yang beriman, bertakwa kepada Allah, belajar untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah SWT itu pentingnya luar biasa. Belajar. Ya. Belajar untuk tunduk, patuh. Dalam semua hal. Dan kalau kita, maksudnya kita bisa bicara tentang belajar itu, kesiapan untuk tunduk patuh itu pada semua syariat. Kan nggak boleh kita pilih-pilih. Kalau syariatnya menyenangkan dan kita cocok, ya kita kerjakan. Misalnya syariatnya berhubungan dengan makan-makan. Kan enak itu. Idul Fitri atau Idul Adha. Idul Adha kita makan-makan. Setelah sholat Id, kita nyembelih. Terus dibagikan hewan kurban tadi. Terus setelah itu masak-masak. Apalagi yang senang sate, senang tongseng, senang ini, senang itu. Wah, itu menyenangkan. Dan 3 hari berikutnya pun nggak boleh puasa. Haram puasa. Meskipun hari Senin, meskipun hari Kamis, nggak boleh puasa. Itu hari tasyrik. Sampai Nabi SAW menyatakan ayyamu tasyrik atau ayyamu mina, ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu, hari-hari mina, itu hari makan, minum. Ayo makan, minum. Nggak boleh puasa. Kalau mengkodok, cari hari lain. Masih ada pilihannya. Tapi di hari itu nggak boleh. Nah, kita senang. Iya. Menjalankan syariat itu tidak hanya pilih yang senang. Yang menyenangkan kita kerjakan, kalau pas nggak menyenangkan, tidak kita kerjakan. Nggak bisa. Syariatnya kita anggap menyenangkan, tidak menyenangkan, enak, nggak enak, ringan, berat, pokoknya kalau itu sudah syariat, tanpa syarat. Menerima syariat tanpa syarat. Artinya, ya saya mau terima, tapi kalau nggak pakai tapi. Kalau sudah syariat, perintahnya puasa, puasa. Nggak boleh makan, nggak boleh makan. Tapi sebaliknya, syariatnya, ayo kita makan-makan. Mau daging kambing, daging sapi, kita makan-makan, nah itu syariat. Menyenangkan, ya banyak yang senang. Ya meskipun maaf, mungkin sebagian ada yang belum tentu menikmati karena ada pantangan-pantangan makan ini dan itu. Tapi intinya, secara umum, orang senang pada hari itu melihat suasana makan, minum, wah, enak. Banyak yang suka. Dan mayoritas kita suka. Ya, maksudnya suka makannya itu. Bukan suka syariatnya, suka makan. Entah itu sekali lagi dimasak mau jadi sate, jadi tongseng, jadi ini, jadi itu. Pokoknya menyenangkan. Apalagi kalau stok dagingnya agak banyak, jadi bisa dimakan bukan cuma pada hari Idul Adha, tapi hari berikutnya
juga hari berikutnya lagi, masih 3 hari, 4 hari, ada yang sampai 5 hari masih ada. Itu menyenangkan. Nah, syariat yang seperti itu kita kerjakan, tapi juga syariat yang tidak menyenangkan menurut perasaan kita kerjakan. Karena ada syariat yang kadang-kadang bisa jadi tidak disukai. Makanya Allah membahasakan dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian kita berperang. Padahal perang itu adalah sesuatu yang tidak kalian sukai. Lihat Allah sampai menyebutkannya. Kurhun lakum. Kalian nggak suka. Kalian nggak suka perang. Jadi memang iya, nggak suka. Itu kenyataannya. Itu realitanya memang tidak bisa dipungkiri. Orang nggak suka. Nggak suka apa? Nggak suka perang. Tapi apa? Kutiba alaikum. Telah diwajibkan atas kalian. Terus gimana? Saya nggak mau? Nggak bisa. Harus dikerjakan. Jadi, belajar menerima syariat tanpa syarat ini bagian dari proses yang harus terus kita jalani. Kita mau sholat tapi jangan di waktu subuh, kan ngantuk itu. Nggak bisa. Mau ngantuk, nggak ngantuk, mau lapar, mau apa saja, kalau sholat ya tetap harus sholat. Jadi sholat subuh, saya masih lapar, belum makan. Iya, nanti setelah sholat subuh bisa makan kalau memang mau makan. Tapi nggak ada pilihan. Kalau sholat subuh, mau lapar, nggak lapar, mau ngantuk, nggak ngantuk, tetap harus sholat subuh. Dan nggak ada pilihan juga, misalnya waktunya sesuai dengan selera saya. Nggak bisa. Saya maunya subuh tapi dikerjakannya sekarang. Karena tadi subuh tuh ngantuk sekali. Nggak ada pilihan. Ngantuk sekali, kayak apapun, dipaksakan harus sholat. Karena waktu subuh itu dibatasi. Waktu pelaksanaan sholat subuh itu dibatasi dan kita nggak bisa milih. Saya mau sholat subuhnya jam 7 kurang 10 menit. Nggak bisa. Subuh ya, waktunya jam segini bukan waktu sholat subuh. Ini sudah sangat terlambat. Artinya jam setengah 7 saja terlambat. Jam 6.15 sudah terlambat. Jam 6 itu telah. Ya, itu yang namakan belajar menerima syariat. Jadi, belajar menerima syariat tanpa syarat. Artinya kalau sudah diperintahkan, ya sami'na wa ta'na. Dan nggak ada istilahnya sami'na wa fakkarna. Kami dengar dan kami pikir-pikir dulu. Sebentar. Kalau berpikir maksudnya memahami, ya. Itu biasa. Artinya sebentar, kita mencerna dulu. Maksudnya apa? Nah itu, tapi semangatnya semangat untuk menerima. Semangatnya untuk menjalankan. Bukan semangat untuk menolak. Karena memang diperintahkan. Tapi maksudnya seperti apa? Oh, sebentar, kita pelajari dulu. Oh ya, paham. Setelah paham ya sudah tinggal kerjakan. Nah itu kesiapan menjalankan syariat. Tanpa syarat. Artinya siap. Mau seperti apapun, ya sikap sami'na wa ta'nanya sudah betul-betul diwujudkan dengan tindakan nyata. Bukan basa-basi. Nah, itu yang dimaksud dengan takabur. Jadi, ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hindari sikap yang ada pada iblis, kemudian itu ternyata ada pada diri kita. Hindari sikap enggan. Lalu akhirnya nggak mau nerima. Atau takabur, menolak dengan tegas. Kalau itu perintah Allah, dan nanti kalau ingin mengecek, silahkan cek pada diri kita semua syariat yang ada. Semua syariat yang ada, siap nggak menerima? Nanti kita akan rasakan. Ada yang ya nerima tapi berat. Nerima tapi berat. Ya, berat untuk, nah, kalau menerima tapi berat,
Berarti kita harus berproses lagi. Gimana caranya menerima dan ringan? Kalau perlu berproses, ya ada beberapa syariat yang terasa berat. Dan kita berproses untuk bisa menerima syariat tersebut. Syariat apa saja? Karena ini kita tidak membatasi dengan satu dua jenis syariat. Jadi jelas. Nah, kemudian bentuk takaburnya iblis, dia merasa bahwa dia lebih mulia, lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan Adam, kau ciptakan aku. Ini dua hal yang berbeda. Yang kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Kita bisa lihat orang ketika takabur sampai kehilangan kemampuan berpikir secara objektif. Berpikir normal sampai kehilangan kemampuan. Ini kan aneh. Sekarang kalau kita pikirkan baik-baik, pikirkan dengan tenang. Apakah benar bahwa api itu lebih baik dari tanah? Ya, api lebih baik dari tanah. Apakah api lebih baik dari air? Apakah api lebih baik dari... Coba pikirkan, kalau kita lihat benda-benda ini, yang semuanya makhluk ciptaan Allah SWT, dia menjadi lebih baik pada kondisi tertentu, tetapi pada tempat yang lain, belum tentu dia lebih baik. Karena masing-masing memang ada fungsinya. Sehingga kita tidak bisa mengatakan secara mutlak bahwa api pasti lebih baik daripada tanah. Kalau api dengan air, lebih baik mana? Nah, kita nggak bisa membandingkan ini. Dan kita, kalau bicara fungsi, masing-masing ada waktu dan tempatnya. Api itu bagus dan penting sekali untuk tempat-tempat tertentu. Air juga begitu, tanah juga, dan semua ciptaan Allah SWT. Tapi kalau mengatakan bahwa api itu lebih baik dari tanah. Nah, kemudian kalaupun seandainya iya, bahwa api lebih baik dari tanah. Kalau seandainya. Terus, apakah kalau Allah perintahkan kepada kita untuk mengerjakan sesuatu, kita nggak mau kerjakan dengan alasan bahwa itu nanti merendahkan kita. Sekarang kalau kita diperintahkan untuk membantu, menolong orang-orang yang sedang kesulitan, fakir, miskin, orang-orang tua yang udah tua renta, bahkan kadang-kadang sendirian, nggak ada yang mengurusi kehidupan sehari-harinya, nafkahnya, ini. Terus gimana? Apakah itu merendahkan kita? Sama sekali enggak. Kita sampai membantu melakukan hal-hal yang kalau sepintas orang lihat, ini merendahkan status kita. Kita ini orang terhormat, orang terpandang, masa membantu orang? Oh, enggak, sama sekali enggak boleh. Bahkan itu menambah kemuliaan. Kita akan sangat kagum, kita akan sangat salut orang yang membantu orang-orang yang kesulitan, entah fakir miskin, yatim, dan seterusnya, yang perlu dapatkan pertolongan. Dan itu tidak menurunkan derajatnya, bahkan bisa menaikkan. Tentu asal tidak pencitraan. Hanya pencitraan di media. Tapi betul-betul diri perilaku. Sekarang kalau kita menolong ada tetangga yang kesulitan, dengan gambaran seperti yang tadi kita ceritakan. Seorang kakek atau nenek tua renta, miskin, kemudian nggak ada saudara yang membantu, lalu kita membantu, sampai bantunya itu
kita bantu menyiapkan makan, entah itu kita siapkan dengan kita masak atau beli sendiri, kita belikan, terus kemudian sampai kita nyuapin, terus kita cuci piringnya setelah selesai makan. Kadang-kadang makannya maaf, mungkin nggak bersih karena ini. Semua itu kalau kita kerjakan, itu tidak merendahkan sama sekali. Bukan karena, oh saya kan orang terpandang, saya ini pejabat, saya ini, dan lalu melakukan hal tersebut sama sekali tidak merendahkan. Bahkan justru semakin memuliakan. Sehingga cara berpikir seperti ini, menganggap bahwa saya lebih baik, itu lebih jelek, itu sikap takabur. Lalu ketika diminta untuk mengerjakan sesuatu dari Allah SWT, jangan sampai punya pikiran, ini akan merendah. Nabi Muhammad SAW, seperti kita ketahui dalam sirah Nabawiyah, pernah membantu orang-orang yang macam-macam. Ada yang miskin, ada yatim, ada yang buta, ada yang ini, ada yang itu. Dibantu dan bantuannya macam-macam. Apakah itu merendahkan? Sama sekali. Apa beliau menjadi manusia yang hina? Sama sekali tidak. Bahkan itu menunjukkan ketinggian akhlak. Sampai mau menolong yang seperti itu. Ya maaf, misalnya kalau perlu gambarkan dengan gambar yang terburuk yang ada. Udah miskin, kemudian kalau perlu misalnya buta, terus bau badannya, pakaiannya compang-camping, dan silahkan cari gambaran yang buruk-buruk tadi. Lalu kita nolong. Apakah itu merendahkan? Menolong. Ya, yang Allah perintahkan. Nolong, membantu, menyantuni orang-orang yang sedang sakit, sedang kesulitan, itu sama sekali tidak merendahkan. Bahkan bisa memuliakan. Nah, ditutup dengan wakana minal kafirin. Dan ini menegaskan bahwa iblis itu masuk golongan kafir. Maka tidak bisa lagi dibuka wacana. Oh, iblis itu lebih tinggi imannya. Tidak sama sekali. Demikian bahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan di pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Ridwan Hamidi yang telah menyampaikan tausiah pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 34. Semoga dapat menjadi wawasan baru yang dapat kita amalkan bersama-sama untuk meraih ridhonya kelak. Amin. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kebetulan ini sudah ada beberapa penanya, Ustadz. Mungkin saya bisa bacakan yang pertama. Langsung ya saya jawab ya. Biar saya langsung baca dan saya jawab langsung ya. Iya, Ustadz. Biar lebih simpel ya. Ya, pertanyaan pertama dari Pak Bambang. Terkait sombongnya iblis tidak mau sujud kepada Adam. Apakah dengan perkembangan waktu iblis sadar dan ada rasa penyesalan yang sangat setelah tahu betapa dahsyatnya adab Allah? Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, yang terjadi justru iblis minta tenggat waktu, diberikan kesempatan untuk menyesatkan manusia sampai akhir, ya, sampai akhir zaman. Sampai kapan ya? Sekarang dan sampai besok, sampai kiamat. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Jadi bukan taubat, malah justru berikan kesempatan kepada saya sampai kapan? Sampai hari dibangkitkan. Jadi sampai hari kiamat minta pada Allah SWT untuk menyesatkan manusia. Itu sebabnya sampai hari ini kita setiap hari bisa mendapatkan gangguan dari setan dengan berbagai bentuk. Bisa syubhat, bisa syahwat. Dan tidak ada satu hari pun yang kita lewati aman-aman saja. Semua kita berpotensi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perintah Allah ditujukan kepada malaikat. Mereka bersujud kecuali iblis. Apakah iblis adalah malaikat yang ingkar? Ya, iblis awalnya adalah masuk dalam bagian
malaikat ketika Allah perintahkan semuanya iblis masuk di dalamnya. Meskipun dasar penciptaannya berbeda, tapi ketika saat itu semuanya makhluknya ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perintahnya ditujukan kepada malaikat, masuk di dalamnya kita iblis. Nah, eh, tapi tentu kita semua ketahui iblis diciptakan dengan bahan yang berbeda dengan malaikat. Iblis diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya. Tapi ketika Allah perintahkan dan semua iblis juga berada di situ, semuanya terkena perintah tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, pertanyaan ketiga, ini berkaitan dengan makna menerima syariat tanpa syarat yang disinggung dalam ayat ke-34 ini. Apakah ada kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-284 sampai 286, yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai dengan akhir surat Al-Baqarah di akhir. Nah, apakah ada hubungannya? Ya, kalau hubungannya dari sisi ketundukan dan kepatuhan atau keimanan kepada Allah itu keimanan yang tanpa syarat, ya bisa punya hubungan di situ, bahwa bagi orang yang beriman, ya, beriman kepada Allah itu ketundukannya ketundukan yang penuh dan tidak lagi dengan syarat. Ya, maka amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, beriman dengan semua yang diturunkan kepada Rasul. Wal mu'minun, dan orang beriman. Jadi Rasul dan orang beriman itu sikapnya itu. Semua yang disampaikan di firman Allah SWT yang turun kepada Rasul, kalau kita Al-Quran, kita imani. Dan imannya tanpa pilih-pilih tadi. Saya memilih ayatnya khusus tentang, ya nggak bisa. Ya, semua perintahnya apapun. Tapi ini nggak menyenangkan ya. Mau menyenangkan, nggak menyenangkan. Enak, nggak enak. Suka, nggak suka. Kalau perintah ya, nggak ada pilihan. Selain sami'na wa ta'na. Nah, gitu. Jadi, kalau ada hubungannya, salah satu bentuk hubungannya di ayat ke-20, 285-nya. Berikutnya, apakah ketidakbersediaannya iblis sujud kepada Adam adalah bentuk lain dari kekhawatiran iblis terhadap manusia? Sama seperti malaikat yang mengkhawatirkan keputusan Allah. Hanya karena sifat mereka berbeda, maka cara mereka menyampaikan kekhawatirannya juga berbeda. Malaikat beratnya, maka iblis membangkang perintah Allah. Ya, tentu berbeda pada respon dan sikapnya. Kalau malaikat bertanya, itu pun bertanyanya dengan adab. Ya, bertanyanya ya dengan adab. Jadi, ketika Allah akan menciptakan, kemudian malaikat bertanya. Dan kemudian setelah dijelaskan, langsung dengan spontan responnya cepat. Dengan mengatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi, langsung dengan mengatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Jelas, tegas. Nah, itu perbedaan yang sangat mendasar. Sementara iblis, respon yang ada ketika ada perintah itu bukan bertanya, tapi langsung dengan tegas menolak. Enggan, nggak mau, dan bahkan setelah itu pun masih kemudian minta tenggat pada Allah SWT untuk menggoda seluruh umat manusia. Dia minta kepada Allah supaya diberikan kesempatan mengganggu dan menyesatkan seluruh umat manusia. Sebagian malah justru menunjukkan bahwa inilah
perilaku iblis ya. Jadi ketika sakit hati, marah gara-gara Adam saya begini, terus kemudian marahnya diteruskan kepada anak keturunannya. Maka kemudian ada sebagian yang mengatakan kalau ada orang marah tuh ngambek itu sampai kemudian diteruskan ke anak cucu, ke keturunannya, ini adalah contoh meniru perilakunya iblis. Kan harusnya kalau marahnya kepada Adam, ya urusannya dengan Adam aja selesai. Kita yang tidak melakukan atau tidak terlibat dalam peristiwa itu, kok kemudian jadi korbannya juga. Ngamuknya kemana-mana. Ngamuknya sampai pokoknya semua anak cucunya Adam, kok jadi semua anak cucunya Adam. Nah, ini bentuk perbedaan yang sangat mendasar. Jadi sampai-sampai ngamuknya itu ke semuanya. Marahnya itu ingin balasnya. Bukan cuma kepada Adam, tapi kepada semua anak turunan Adam. Sampai yang belum lahir, ya, maaf, yang sebelum lahir itu maksudnya, kalau ada di antara ibu-ibu yang sedang mengandung, masih bayangkan masih dalam perut, iblis sudah berencana kalau nanti anak itu lahir, akan disesatkan. Nah, ini bayangkan, anak ini apa salahnya? Apa kejahatannya? Kok bisa ngamuknya itu sampai begini? Pada sampai anak keturunan dan bukan lagi 7 turunan, bukan 20 turunan, bukan 50 turunan, saya nggak tahu istilahnya, sampai berapa ratus atau ribu turunan. Kalau perlu jutaan turunan. Ya. Nah itu, jadi itu sehingga tidak bisa dipahami sebagai bentuk kekhawatiran. Karena apa? Karena justru kita yang nggak melakukan apa-apa dan tidak melakukan kesalahan kepada iblis, kok iblis jadi mengganggu kita, menyesatkan kita. Coba dibayangkan Bapak Ibu sekalian, kita ini salahnya apa itu? Apa kita berbuat kejahatan pada iblis? Kok sampai sekarang iblis itu mengganggu kita, menyesatkan kita, berusaha untuk menyimpangkan kita dari jalan yang benar. Selama ini apa sih kejahatan kita sama iblis? Kok sampai ngamuknya seperti itu, marahnya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, apakah jin masuk dalam golongan iblis? Jadi dibalik, iblis masuk dalam golongan jin. Karena jin itu ada yang kelak seperti yang kita ketahui dalam Al-Quran, jin itu ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Ada yang jinnya, ada yang mendengar Al-Quran, inna sami'na Qur'anan ajaba di surat Al-Jin. Yahdi ila rusdi, lalu fa'amanna bih, maka kami beriman. Jadi ada yang kemudian beriman, tapi ada yang memilih untuk tidak beriman. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.